Selamat datang di channel Raffi Andi. Semoga akal Anda terhibur. Ingat, jika Anda memberi donasi sekarang, maka Anda telah mengamalkan sedekah jariah untuk Anda atau orang tua Anda. Dan itu akan menjadi pahala yang kekal di akhirat. Karena Anda telah ikut menggembirakan hati umat Islam di seluruh dunia dan orang-orang yang ingin ada kuliah gratis untuk semua fakultas di Indonesia. Ayo tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anda bisa bekerja dengan leluasa dalam mencari uang, sedangkan saya tidak bisa. Karena saya menderita penyakit PRRI, yaitu penyakit yang timbul karena seorang dari famili saya yang namanya Angku Samsir diduga terlibat kasus pembunuhan secara syariah terhadap satu orang Jawa yang membawa pistol ke kampung saya di Cibadak Lilin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ketika zaman pemberontakan PRRI terhadap kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan tentara dari Jawa di Sumatera Barat pada tahun 1958 sampai tahun 1961. Padahal tentara-tentara dari Jawa telah membunuh lebih dari 10.000 orang secara tidak syariah di Sumatera Barat selama pemberontakan yang gagal dalam mengubah sikap pemerintah pusat terhadap pengelolaan negara Indonesia. Akibat kegagalan dari pemberontakan tersebut, maka seluruh rakyat di setiap provinsi dan di Indonesia tidak akan bisa menikmati rakyat adil dan makmur sampai sekarang tahun 2024 atau tahun-tahun berikutnya. Jika pemerintah pusat berpikir dan mengelola negara Indonesia menurut cara-cara dari tentara dan polisi, atau cara-cara dari orang-orang Jawa yang mengikut Sabdo Palon atau Majapahit, dan cara-cara dari para anggota partai. Itu karena menyerahkan pengelolaan kepentingan publik kepada orang-orang yang mementingkan pribadinya, kelompoknya, atau pemilihnya adalah perbuatan korup. Jika dilihat dari makna korup dalam kamus bahasa Inggris. Anda perlu mengerti bahwa pada tahun 1984 dan sekitar tahun 1988, seorang tentara sejati dan seorang intel tentara pernah berkata secara tidak langsung kepada saya bahwa saya akan dikerjai sampai terbunuh atau seumur hidup. Sedangkan adik dari famili saya yang terlibat pembunuhan pada zaman pemberontakan PRRI tahun 1958 telah lebih dulu dikerjai secara jahat daripada saya. Tetapi dia mungkin tidak disakiti atau disiksa seperti saya. Dan dia mungkin hanya mentalnya yang dibuat konflik melalui orang-orang terdekatnya, orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang ditemuinya. Sehingga dia bingung dan apatis terhadap kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Anda perlu menyadari bahwa Mahfuz MD pada podcast Deddy Corbuzier pernah berkata, jika seseorang melarikan diri lebih dari 18 tahun dari tuntutan hukum pidana
terhadapnya, maka orang tersebut bisa dianggap bebas atau terlepas dari tuntutan hukum pidana, karena tuntutan hukuman pidana terhadapnya telah kadaluarsa sesudah 18 tahun. Anda perlu mengetahui bahwa dalam agama Islam, jika seseorang telah dihukum oleh orang lain, maka seorang pun tidak boleh menghukumnya lagi sesudah itu. Karena mungkin saja kesalahannya direkayasa oleh orang lain, atau dia telah bertobat atas kesalahannya pada masa lalu. Jika kesalahannya direkayasa dan dihasut oleh orang lain, maka orang yang menanggung dosanya atau hukumannya adalah orang-orang yang menghasut tersebut. Jika Anda mau berpedoman kepada ayat-ayat Al-Quran yang berikut ini. Dan sesungguhnya Allah tidak menunjuki tipu daya dari orang-orang yang khianat, agar mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan dari dosa-dosa orang yang telah disesatkannya tanpa dengan ilmu pengetahuan. Apakah tidak jahat apa yang mereka pikul? Ayat-ayat tersebut masuk akal, karena jika hati dia tidak disakiti dan tidak dihasut, maka dia tidak akan pernah berbuat jahat kepada orang lain atau membunuh orang. Nama saya adalah Raffiandi. Saya lahir 6 tahun sesudah pemberontakan PRRI dimulai. Dan kampung saya di Cibadak Lilin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya adalah penyusun seluruh ayat-ayat Al-Quran menurut tema-tema tertentu, sehingga menjadi sebuah buku yang terdiri dari 85 bab dengan judul Pedoman Hidup dari Al-Quran. Dan daftar isi dari buku tersebut bisa Anda lihat di pedomanmuslim.blogspot.co.id. Buku tersebut dapat dianggap sebagai kabar gembira untuk Anda dan orang-orang Islam di seluruh dunia. Karena buku tersebut dapat membuat orang-orang Islam memahami seluruh isi Al-Quran dengan cepat, sehingga cepat pula membentuk manusia yang suci, ikhlas, dan bahagia menurut hukum-hukum Allah. Saya butuh bantuan Anda dalam bentuk donasi uang, agar buku tersebut bisa selesai sebelum saya meninggalkan dunia yang fana ini. Jika Anda telah melihat daftar isi dari buku tersebut, maka Anda akan benar-benar yakin bahwa buku tersebut benar-benar bisa membuat orang-orang Islam memahami seluruh isi Al-Quran dengan cepat. Maka, ayo dukung saya dengan donasi uang sekarang. Atau ketuk tombol subscribe untuk menolong secara tidak langsung, agar umat Islam di seluruh dunia bisa bersyukur dan merasa gembira dengan kehadiran buku tersebut. Saya mulai menyusun seluruh ayat-ayat Al-Quran menurut tema-tema tertentu pada tahun 1993. Sehingga menjadi sebuah buku yang dapat membuat orang-orang Islam memahami seluruh isi Al-Quran dengan cepat. Tetapi buku tersebut terhambat penyelesaiannya sejak tahun 1996 sampai sekarang tahun 2025. Atau tahun-tahun berikutnya jika Anda tidak mau memberi donasi sekarang. Ada 3 bentuk hambatan dalam menyelesaikan buku tersebut, yaitu 1. Hambatan dari orang yang menyerang otak saya. Dan orang-orang tersebut mengaku dari bakin ketika mereka memberitahu identitasnya kepada saya melalui mimpi. 2. Hambatan dari orang-orang di sekitar tempat tinggal saya. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka menghambat saya dalam menyelesaikan buku tersebut. Karena mereka mungkin aduan dari kelompok nomor 1 di atas. 3. Hambatan psikologis. Karena tidak ada dukungan secara sempurna dari anggota keluarga induk atau anggota keluarga besar.
Dan bahkan saya telah mengantisipasi agar tidak meminta donasi kepada Anda dengan ingin membuat usaha mikro sendiri. Tetapi orang yang saya ajak bicara tidak mengerti apa yang saya katakan. Karena dia tidak suka atau kurang gemar membaca buku. Sedangkan saya juga tidak mau menjelaskan dengan terus terang. Maka akhirnya saya meminta donasi uang kepada Anda demi menyelesaikan buku tersebut dan demi umat Islam di seluruh dunia. Saya butuh uang untuk mengatasi hambatan nomor 1 dan 2 tersebut di atas. Agar buku tersebut bisa selesai sebelum saya meninggal dunia. Dan jika Anda mau memberi donasi dengan ikhlas untuk amal jariah Anda atau orang tua Anda yang masih hidup atau telah meninggal dunia, maka silakan catat nama penerima donasi dan nomor rekening penerima donasi sekarang. Seperti yang tertulis di kiri atas video ini. Uang yang Anda donasikan akan saya gunakan untuk mendukung penyelesaian buku tersebut di atas. Dan saya hanya butuh membacanya sekitar 4 kali lagi atau lebih. Atau kira-kira sekitar 3 tahun atau lebih. Agar buku tersebut bisa selesai dengan sempurna. Karena 1 kali membacanya membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Jika buku tersebut tidak selesai dalam waktu 3 atau 4 tahun yang akan datang, maka itu berarti tidak ada atau tidak cukup donasi uang yang Anda berikan kepada saya agar saya merasa siap lagi untuk memulai menyelesaikan buku tersebut. Saya merasa orang-orang yang menghalangi saya dalam menyelesaikan buku tersebut di atas adalah orang-orang yang menganggap agama adalah musuh terbesar dari Pancasila. Dan itu karena mereka menganggap bahwa ajaran agama bisa menyebabkan orang-orang berontak kepada negara Indonesia. Padahal orang-orang yang tidak beragama pun ada juga yang berontak kepada pemerintah dari suatu negara. Karena masalah ekonomi. Pemerintah yang telah menyimpang dari cita-cita negara. Atau syarat kesediaan suatu provinsi masuk ke suatu negara. Dan pemerintah yang jahat. Anda perlu mengetahui bahwa pada umumnya orang-orang berontak untuk melawan perbuatan yang tidak benar atau kezaliman. Dan itu dibolehkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yaitu memadamkan pemerintah pusat yang tidak sah lagi pemerintahnya di suatu wilayah provinsi. Karena pemerintah pusat telah melanggar syarat kesediaan orang-orang dari suatu provinsi untuk bergabung dengan negara kesatuan yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut. Atau dengan kata lain, pemerintah pusat tidak lagi berusaha mencapai tujuan bersama dari negara yang terdiri dari beberapa provinsi tersebut, yaitu rakyat adil dan makmur. Sehingga akhirnya beberapa provinsi ingin mewujudkan rakyat adil dan makmur di provinsinya dengan cara tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sesudah lepas dari pemerintah pusat yang tidak becus tersebut. Jika Anda polisi atau tentara, maka Anda bisa juga membantu saya dalam menyelesaikan buku saya tersebut dengan menghentikan orang-orang yang selalu menyerang otak saya. Atau memerintahkan kepadanya agar mereka tidak menghukum dengan cara orang-orang yang bodoh dan jahat dalam menghukum seseorang. Jika buku saya tersebut di atas selesai, maka saya akan menggunakan hasil penjualan buku tersebut untuk membuat kuliah gratis seperti universitas terbuka untuk semua fakultas di Indonesia. Jika Anda tidak percaya bahwa saya bisa mewujudkan kuliah gratis di Indonesia, maka Anda perlu mengerti bahwa pada tahun 2023 ada sekitar 1,5 juta orang jemaah umroh dari Indonesia. 13,5 juta orang jemaah umroh dari seluruh dunia. Dan 30 juta orang jemaah umroh pada bulan
Ramadan tahun 2024. Dan jika 10 juta orang saja yang membeli buku saya dengan hak royalti ke saya 10% dari harga buku, maka jika harga buku Rp300.000, maka saya sudah bisa mengumpulkan uang sekitar 300 miliar rupiah setiap tahun. Dan itu mungkin dapat digunakan untuk mulai mengadakan kuliah gratis, seperti universitas terbuka di Indonesia. Maka ayo bantu saya dengan donasi uang. Karena dua niat baik saya berikut ini, yaitu menyelesaikan buku tersebut di atas untuk menggembirakan hati umat Islam di seluruh dunia, dan mencoba mewujudkan kuliah gratis untuk semua fakultas di Indonesia. Anda perlu mengetahui bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas pemerintah. Karena itu adalah satu di antara 4 tujuan membentuk pemerintah negara yang tertulis pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang membuat undang-undang untuk melaksanakannya adalah anggota DPR. Pelaksanaan kuliah gratis bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan perekonomian. Kemudian pemerintah bisa memungut pajak dari para pelaku pertumbuhan perekonomian tersebut untuk biaya pelaksanaan pemerintahan dan biaya pembangunan, yaitu selain dari mencetak uang, seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian di negaranya. Negara bisa melaksanakan kuliah gratis untuk semua fakultas dengan mengadakan 2 bentuk perkuliahan, yaitu kuliah gratis seperti universitas terbuka dan kuliah berbayar murah dengan pergi ke kampus. Dengan anggaran prakerja tahun 2024, yaitu sebesar 5 triliun rupiah, dan tahun berikutnya mungkin selalu sekitar 5 triliun rupiah, maka pemerintah bisa mewujudkan 2 bentuk perkuliahan tersebut di atas. Tetapi karena anggota DPR berasal dari wakil-wakil beberapa partai dari setiap provinsi dan bukan dari 19 kelompok yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat dari setiap provinsi yang berfungsi untuk melaksanakan 4 tujuan membentuk pemerintah negara dan dibutuhkan untuk membuat undang-undang dalam rangka mencapai cita-cita negara, maka hal itu sulit untuk menjadi kenyataan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Anda tentu telah mengetahui bahwa agama Islam berkembang pesat di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin. Dan jika buku tersebut dianggap sebagai kabar gembira untuk orang-orang Islam di seluruh dunia, maka jika Anda mau memberi donasi uang kepada saya, agar saya dapat menyelesaikan buku tersebut dengan cepat, maka Anda telah ikut menggembirakan hati dan jiwa dari orang-orang Islam di seluruh dunia. Jika Anda membaca buku tersebut, maka Anda akan melihat bahwa banyak isi dari buku saya tersebut yang belum ada dalam ingatan dan pola pikir dari semua ulama di seluruh dunia. Karena itu Anda perlu memberi donasi uang kepada saya agar semua ulama di seluruh dunia mengetahuinya dan mau ikut mendukung kebangkitan dan kejayaan Islam pada masa yang akan datang. Anda perlu mengerti bahwa sesudah saya berniat membuat buku tersebut pada tahun 1993, saya telah merasakan nikmat di dalam hati saya. Karena saya akan menggembirakan hati orang-orang Islam di seluruh dunia, sehingga mereka bisa menguasai seluruh isi Al-Quran dengan cepat. Dan saya berharap Anda juga merasakannya ketika Anda memberi donasi uang kepada saya, agar buku tersebut bisa diterbitkan dan hadir di seluruh dunia. Ayo bantu saya dengan memberi donasi uang sekarang, agar saya menang melawan orang-orang yang
menghalangi saya dalam menyelesaikan buku tersebut. Sehingga anak cucu Anda bisa menikmati hasil karya saya tersebut. Dan mereka pasti akan cepat memahami seluruh isi Al-Quran sesudah mereka membacanya 3 kali atau lebih pada hari yang mereka tentukan atau pada setiap bulan Ramadan. Anda bisa juga mendukung saya dalam menyelesaikan buku tersebut dengan mengklik tombol subscribe sekarang agar saya dapat menyelesaikan buku tersebut dengan cepat dan umat Islam di seluruh dunia bisa bersyukur dan merasa gembira dengan kehadiran buku tersebut. Jika Anda memberi donasi uang, maka saya akan menampilkan nama Anda dan jumlah uang yang Anda donasikan kepada saya pada waktu saya live di channel ini. Yaitu sesudah channel ini mendapat 50 subscriber. Dan jika Anda tidak melihatnya, maka pasti telah ditampilkan pada waktu saya live sebelumnya. Terima kasih atas kesediaan Anda memberi donasi uang atau mengklik tombol subscribe. Dan semoga Anda selalu sehat dan merasa bahagia ketika memberi donasi uang atau mengklik tombol subscribe. Dan semoga Tuhan menambahkan rezeki yang halal kepada Anda di dunia. Dan Anda mau menyucikan harta Anda dengan memberi donasi uang untuk mendapatkan pahala di akhirat. Akhirnya saya berharap negara Anda bisa berdaulat dan setiap provinsi dan negara Anda berhasil dalam meningkatkan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Atau melenyapkan pendapatan korup dari semua perusahaan di setiap provinsi dan negara Anda. Sehingga menurunkan pendapatan per kapita semu sampai 0 di setiap provinsi dan negara Anda. Kemudian mulai meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara Anda atau tercapai rakyat adil dan makmur di setiap provinsi dan negara Anda.